Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, tim Prabu ya. Malam ini tim Prabu sedikit berbincang-bincang tentang jati diri dari seorang Torik ya teman-teman ya. Kenapa Torik dapat kemampuan yang lebih ya, atau kemampuan suatu kodam ya. Jadi kodamnya Torik itu ada 6 kodam teman-teman. 6 kodam ya. 1 Hanuman, kedua Singarojo, ketiga Mancanawulyo, keempat Balaba, kelima Tajudin. Siapa? Bukan siapa? Taufik ya. Taufik ya. Taufik. Terus keenam siapa? Yang 200.000 tahun itu teman-temannya. Jadi dia punya 6 kodam. Dan kodam-kodam tadi itu Torik dapatkan ya dari dia bermain suatu benda pusaka teman-teman ya. Begitu. Mungkin kita bisa meminta sedikit keterangan ya tentang Torik ya. Awal mulanya dia mendapatkan suatu kemampuan dari suatu benda pusaka. Ayo, Mas Torik, ceritanya. Kau bisa mendapatkan suatu benda pusaka. Ceritanya bagaimana? Oke, baik. Yang awalnya itu saya dengan teman saya yang bernama Mumun. Tetapi yang bawa suatu benda pusaka itu guru saya juga, Mas Eko, dari saudaranya. Yang utama itu saya tidak tahu apa namanya itu pusaka atau apa. Tetapi saya bertanya-bertanya penasaran. Dan setelah itu saya mainkan itu barang. Itu pusaka karena saya tidak percaya kayak ada pusaka semacam itu. Bisa ada juga yang ada kodamnya di dalam itu. Terus saya mainkan itu pusaka, tapi asik. Pusaka itu saya genggam, tapi dia tangan saya muter sampai saya taruh sini juga, sampai kebalik juga, sampai teman saya Mumun juga bantu. Dan setelah itu kan ada 2 pusaka ya, Master ya? Iya, ada 2 pusaka. Yang ya Singarojo itu yang terakhir saya pegang. Iya. Pas saya genggam kayak gini, dia terbang ikut master saya. Iya. Saya tidak bisa lepas itu. Dan setelah itu saya lari sampai di situ. Saya balik, master saya ambil, dan master saya pergi. Sudah. Terus diam. Setelah saya diam, tetapi di depan saya ada teman saya Mumun lagi sedang meruqyah seseorang juga. Terus saya sambil lihat ada di situ ada Sawal sama guru saya juga, Mas Eko di samping saya. Tapi tiba-tiba saya tidak pernah merasakan namanya hal seperti itu. Tiba-tiba tangan saya langsung respon menarik suatu kayak ada penyakit yang di ruqyah itu. Semakin saya tahan, tangan saya semakin gemetar itu kayak tidak bisa saya tahan. Dari situlah saya dapatkan suatu kodam yang namanya Singarojo. Mungkin itu saja Master kalau dari Singarojo. Oh gitu ya. Jadi ceritanya ini Torik ini waktu dia memainkan suatu benda ya, terus tadinya dia tidak punya kemampuan ya untuk merasakan kekuatan energi ya, atau melihat sesuatu yang di luar dari nalar manusia ya. Setelah dia memainkan suatu benda pusaka, masuk ke dalam ya kodamnya ya teman-teman ya. Kodamnya masuk ke dalam tubuh. Jadi buat sahabat saya Torik itu jangan selalu memainkan suatu benda pusaka ya, karena berakibat fatal ya. Karena tidak ada amalan yang dia baca, sehingga kekuatan kodam itu tidak terlalu kuat ya. Terus dia kebanyakan loyo ya kodamnya, karena tidak ada amalan-amalan yang kita lakukan ya. Begitu. Jadi buat sahabat saya dari Babau dan di luar kota Babau, jangan pernah memainkan suatu benda pusaka yang diwariskan kepada kita atau kepada leluhur kita ya, agar selalu menjaga, dirawat, jangan dimainkan, jangan dianggap sepele ya. Karena suatu benda pusaka itu memiliki suatu kodam ya. Kodam benda pusaka dan kodam amalan itu berbeda teman-teman. Oke teman-teman, dari hasil yang kita dapatkan informasi dari Torik tadi ya, tentang bagaimana caranya dia memainkan suatu benda pusaka sehingga kodamnya masuk ya. Terus ada kodam yang memang pemberian saya itu 1 Balaba, Mancuana Olio. Terus si siapa yang di Unidayan?
Taufik itu ya, itu saya yang kasih ya teman-teman ya. Gitu. Jadi mungkin kita coba komunikasi dengan Singarojo nih teman-teman ya. Kita coba panggilkan kodam dari Singarojo teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin kita agak sedikit komunikasi dengan kodam dari Singarojo. Awal mulanya itu Singarojo ya. Coba kita panggilkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Singarojo. Hadir. Salam. Waalaikumsalam. Bisa ceritakan tentang Torik, bagaimana bisa masuk ke dalam raganya Torik ini, Singarojo? Cerita dulu sedikit. Bagaimana awal mulanya? Kenapa bisa sampai kamu masuk ke dalam tubuhnya Torik? Wajar anak. Kurang ajarnya bagaimana? Memainkan saya. Dengan cara dia memainkan seperti apa? Tadi kamu mendiami suatu tempat ya, suatu benda pusaka begitu. Bisa ceritakan sedikit akibat dari memainkan suatu benda pusaka atau kodam. Kamu kan kodam, kan merasa terganggu atau tidak? Terganggu sekali. Terganggu sekali. Mungkin ada yang disampaikan kepada kami ini atau Anak ini hampir gila. Hah? Hampir gila? Hampir gila teman-teman. Karena baru tidak dikasih makan. Tadinya kau kuat ya, sekarang loyo. Jadi biar bagaimana caranya Torik itu bisa mengatasi hal-hal yang seperti kodam-kodam dari suatu benda yang lain. Cara mengatasinya bagaimana? Menurut kamu Singarojo? Harus apa? Harus apa yang langkah yang harus diambil untuk agar manusia tidak memainkan suatu benda pusaka? Jangan. Apa itu? Jangan pernah memainkan. Oh, jangan permainkan suatu benda pusaka karena ada akibat fatal ya. Bisa dicuri sukma begitu? Bisa dicuri sukmanya teman. Ya, makanya dia bilang tadi hampir gila Torik. Ya, begitu. Bahwa kekuatannya dari Singarojo itu atau suatu benda pusaka itu luar biasa kekuatannya ya. Ada yang mau disampaikan buat masyarakat? Silakan bicara. Kesempatan, saya kasih waktu kau, nanti saya kasih sesuatu kamu. Jangan pakai bahasa batin. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh teman-teman, caranya itu kita bersahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, begitu. Begitu. Jadi teman-teman ya, jangan pernah memainkan suatu benda pusaka ya. Itu pesannya dari Singarojo ya. Mungkin yang 2000 tahun mau berbicara? Yang 2000 tahun mau berbicara mungkin? Yang 2000 tahun mau berbicara mungkin? Ada apa Kanda? Ada yang mau disampaikan kepada masyarakat tentang Torik ini kan tuanmu, kenapa bisa masuk Singarojo ke dalam tubuhnya? Bisa cerita sedikit? Marah Singarojo sebenarnya. Marah karena apa itu? Bandel dia. Ya? Bandel. Oh dia pandai. Ya. Bandel. Bandel? Oh bandel. Terus. Memang dia bandel ya Torik ini ya, bandel sekali dia ini. Terus apalagi? Syukur ada. Oh syukur ada saya katanya, syukur ada saya ya. Gitu. Kalau tidak, Gila ya, itu pesan dari yang ini ya, kodam yang satunya lagi ya teman-teman ya. Makanya jangan pernah memainkan suatu benda pusaka begitu. Terus langkah-langkah apa itu yang diambil bila biar manusia tidak menyalahgunakan sesuatu kodam? Oh, bersahadat teman-teman, mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, begitu. Berdoa ya, berdoa ya teman-teman. Iya. Berdoa.
Mungkin berzikir juga. Memang anak ini bandel ya, bandel sekali ya. Sampai sekarang masih bandel. Aduh, itu juga masih bandel-bandel saja dia. Seperti itu. Jadi teman-teman, Tapi apa itu? dia suka zikir. Oh, dia suka zikir ikut saya. Enggak, Apa itu? Kenapa enggak? di motor juga dia suka zikir. Oh, di motor dia juga suka zikir. Masya Allah. Berarti dia sudah sadar. Gitu. Tapi dia membuat hati wanita sakit bagaimana? Ah, Saya kira kamu tahu. Hah? Pribadi ya, urusan pribadi. Urusan pribadi teman-teman. Dia tidak mau mengutarakan sesuatu hal ya. saya kasih bocoran sedikit. Oh, saya boleh kasih bocoran sedikit boleh. Oh iya itu aku boleh buat, memang sudah kodrat itu, saya tidak mau ikut campur yang itu ya. Saya silakan saja buat dia ya. Jadi teman-teman ya, ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada. Saya mau sampaikan sesuatu. Apa itu? Aduh, ini juga nanoman. Apa itu? Kenapa? Kosong hatinya dia. Oh, kosong hatinya dia. Teman-teman, hatinya kosong ya. Hatinya kosong. Jadi harus apa yang dilakukan Hanoman? Hah? Tapi ada dia di sini Hanoman. Hati yang kosong tadi sudah pergi tapi, hah? Oh, tidak ada. Gitu ya. Ada. Hah? Jadi dia lagi terluka ini ceritanya nih. Oh, tidak terluka. Terus menderita. Terus apa yang dia rasa sekarang? Hah? Cari. Waduh, itu juga lagi mencari dia. Jadi Anoman, ada pesan buat masyarakat atau sahabat-sahabat kita dari praktisi Butuni agar tidak memainkan suatu benda pusaka atau bagaimana Anoman? Kan Hanoman kan kodam, ini kodam Hanoman ya. Tapi dia sudah gagas sekarang. Wow, itu suara apa? Suara motor. Aduh, dia tanya suara apa itu teman-teman? Suara motor saya bilang. Aneh sekali. Aneh, karena knalpotnya di racing. Racing. Racing ya, racing. Tahu Apa racing? Lubang hidung itu dikasih tambah besar. Aneh ya. Aneh sekali, memang manusia aneh-aneh. Di negeri jin ada juga motor. HP? Oh tidak ada. Yang ada apa? Terus kalau mobil, ada mobil. Oh tidak ada juga mobil teman-teman. Terus kalau mau pergi ke sana naik apa? Naik apa itu? Oh naik kuda. Iya naik kuda dia. Gitu. Oh terus kalau misalnya mau pergi ke tempat yang jauh naik apa? Oh dia menghilang dan dia terbang. Begitu terbang. Berarti kamu bisa terbang? Lah terus gimana ceritanya? Oh menghilang. Oh dia berteleportasi dari ke sini pindah ke sana. Tahu teleportasi? Apa? Teleportasi itu apa? Hah? Ah iya ternyata dia gaul teman. Terus di negeri jin atau di alam jin ada juga sekolah. Oh terus kalian belajar berbahasa Indonesia atau belajar bagaimana caranya? Oh dia belajar dari manusia, dari perbuatan manusia, dari cara manusia seperti itu. Oh begitu teman-temannya, seperti itu. Apa yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau disampaikan lagi? Kamu jangan nakal anakku. Tidak. Saya? Oh udah dia. Tidak. Ada yang mau disampaikan lagi? Jadi teman-teman ya, banyak pesannya. Ada yang mau bicara lagi Hanoman dari berapa kodam di dalam? Ada yang mau bicara? Taufik mungkin? Tidak ada? Atau yang lain? Taufik, siapa mau bicara lagi? Taufik? Oh boleh silakan. Balapa tidak mau bicara juga? Oh iya. Diam dia. Oh diam. Pengecut berarti dia. Tidak perkasa Oh dia. dia perkasa, oke. Ada yang mau disampaikan? Taufik? Ada yang mau disampaikan?
Kenapa? Oh, ya, teman-temannya. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Kenapa saya kena serangan? Siapa yang serang kamu? Ya, karena kau lama bicara. Ayo. Serangan. Oke, ada yang mau disampaikan? Saya capek. Iya, capek. Jadi capek ya, teman-teman. Jadi mau keluar? Mau? Iya, oke. Mungkin teman-teman sudah cukup ya penjelasan dari kodam-kodam atau hal-hal yang didapatkan oleh Torik ya. Bagaimana Torik bisa mendapatkan suatu kemampuan suatu benda pusaka. Itu karena dia nakal ya, memainkan suatu benda itu keterangan dari kodam tadi ya. Jadi buat yang lain jangan pernah memainkan suatu benda pusaka. Ingat itu ya. Torik memiliki 6 kodam ya. Kodam yang lain itu kodam amalan, tapi saya yang memberikan teman-temannya. Kodamnya saya yang memberikan, tetapi memang ada kodam leluhur yang sudah mendiami tubuhnya. Itu di dalam sini teman-teman. Sudah ada di dalam tubuhnya ya. Cuma tidak pernah dia saya bangkitkan karena ada waktunya nanti saat itu dia bangkit ya. Cuma yang mengendalikan semua kodam yang di dalam tubuhnya Torik itu satu kodam, yaitu kodam leluhur ya teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin malam ini prokes untuk tentang Torik. Podcast. Podcast ya teman-teman ya. Maaf ya, saya karena bukan orang Inggris gitu jadi ya. Jadi teman-teman, malam ini kita sudah melakukan podcast ya. Podcast ya. Bersama Torik tentang pengertian kodam-kodam ya yang dia dapatkan ya teman-teman ya. Itu saja malam ini ya kita sampaikan kepada masyarakat Kota Bobau dan di luar Kota Bobau tentang pengertian kodam-kodam amalan dan kodam benda pusaka. Itu saja. Ada tambahan dari Sabang Kanan Raja. Untuk malam ini kayaknya tidak hanya ya seperti biasa yang untuk teman para penonton setia juga para subscriber juga teman-teman yang belum subscribe harap di subscribe. Terima kasih banyak sudah mengikuti channel kami, dukung kami terus dengan yang berkomentar-komentar yang baik ya. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja dari saya untuk malam ini ya. Oke teman-teman, apabila ada kata atau ucapan yang salah dari tim Prabu Tommy ya, begitu ya. Oh, ada yang mau disampaikan oleh Torik. Oke, mungkin buat teman-teman yang sudah nonton ini, kalau di jalan, kalau lihat saya, tolong jangan kayak, coba lihatkan saya dulu, coba lihatkan saya. Oh, gitu. Jangan, itu atas izin master saya juga, gitu. Bisa, tapi atas izin master saya juga. Mungkin itu saja master. Ya. Jadi ini bagi masyarakat atau sahabat Torik, kalau ketemu Torik jangan bertanya, lihatkan saya, itu karena persetujuan saya teman-teman yang baru bisa melihat dia. Kalau tanpa persetujuan saya tidak bisa. Tapi sebenarnya bisa, tapi Torik tidak berani mengambil sesuatu keputusan ya, itu harus dari saya ya teman-teman ya. Jadi jangan bertanya kepada Torik, langsung bertanya kepada saya. Itu saja ya. Tidak menutup rasa hormat saya, begitu boleh kata-katanya. Siap, betul. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat Prabu yang sudah mensupport, mendukung channel tim praksi Butuni ya untuk Kota Bobau dan luar Kota Bobau. Itu saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.